Saudara-saudara Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan hari ini, Selasa tanggal 16 Maret tahun 2021. Jangan lewatkan satu hari dalam kehidupan kita tanpa mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis pada Mazmur 102 ayat 3. Beginilah bunyinya. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telingamu kepada aku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku. Demikianlah bunyinya. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih, doa tidak hanya sebatas permintaan tetapi lebih daripada itu. Doa memperlihatkan bagaimana kesungguhan iman kita kepada Tuhan, kebesaran hati kita mengimani Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Doa tidak hanya sekedar kata-kata yang dipanjatkan kepada Tuhan, tetapi doa mengandung keyakinan kepada Dia tempat kita memanjatkan doa. Tidak ada lagi kebimbangan setelah kita memanjatkan doa kepada Tuhan. Hal inilah yang terlihat dalam diri pemazmur, di mana saat ada keluhan dalam hidupnya, dia memanjatkan doa. Dia memohon agar Tuhan mendengarkan teriakan minta pertolongan. Dia merasa bahwa dirinya lemah, menderita, lesu, dan terkucil seperti asap dan perapian. Seperti rumput, seperti burung ponggok, burung terpencil, dan bayang-bayang memanjang. Dia merasa dirinya tak berdaya dan penuh penderitaan, serta menduga bahwa Tuhan telah marah dan geram kepadanya. Kalau kita baca ayat 11. Sehingga dia memohon supaya Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya pada saat kesesakannya, dan juga supaya Tuhan menyendengkan telinganya saat pemazmur berseru kepadanya. Saudaraku yang kekasih, adalah kecenderungan manusia ketika menghadapi masa-masa seperti itu. Ada keluhan dalam hidupnya. Keluhan tersebut terucap karena manusia tidak bisa mengerti mengapa Tuhan mengizinkan sesuatu hal yang buruk terjadi dalam hidupnya. Jika keluhan hanya berhenti sampai di situ, mungkin tidak masalah. Yang menjadi masalah serius apabila kita mulai mempersalahkan Tuhan dan menganggap Tuhan tidak peduli terhadap kehidupan kita. Lebih parah lagi, jika kita kecewa lalu meninggalkan Tuhan. Dalam renungan firman Tuhan hari ini, sekalipun pemazmur mengeluh, dia tidak menganggap dirinya lebih bijaksana dan berhikmat daripada Tuhan. Di awal doanya dia justru mengarahkan hatinya kepada Tuhan dan berharap kepadanya. Saudara-saudara, demikianlah pemazmur mengajar kita bagaimana bersikap dalam menghadapi penderitaan. Sebagai orang yang beriman kepada Yesus, harus mampu bertahan menghadapi penderitaan hidup ataupun sakit yang berat karena keyakinan akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkurang sedikit pun atas diri kita. Kita bisa saja mengeluh karena derita yang tak tertahankan, tetapi jangan pernah menyalahkan Tuhan atau menuduh Tuhan tidak berpihak kepada kita, apalagi harus menyangkalnya. Bapak Ibu yang kekasih, jika kita dirundung kesulitan atau penderitaan, carilah Tuhan dan ungkapkan dengan jujur perasaan kita kepadanya tanpa menuduh Tuhan melakukan sesuatu yang buruk kepada kita. Satu penghiburan bagi kita adalah bahwa Yesus juga merasakan penderitaan dan kesusahan kita. Sebab itu, Ia sanggup menghibur dan menguatkan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur atas cinta kasih-Mu Bapa kepada kami, dan kami merasakan itu saat ini. Karena hanya kasih setia-Mu lah kami bisa membangun dan beroleh napas kehidupan saat ini. Di saat-saat kesulitan hidup menerpa hidup kami, acap kali kami menuding-Mu Bapa tidak berpihak kepada kami. Ampunilah atas segala kesalahan dan keluh kesah kami. Biarlah hari lepas hari kami dimampukan untuk semakin dewasa dalam beriman kepada-Mu. Hari ini
kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ketika kami memulai aktivitas kami, biarlah kekuatan hanya dari-Mu saja yang memampukan kami melakukannya. Sertai setiap jemaat-Mu yang mendengarkan berita sukacita ini, biarlah kami semakin mencintai firman-Mu. Hanya dalam kasih setia-Mu dan kasih Yesus Kristus yang mati di Golgota menyelamatkan hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.